Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Mengawali penyampaian visi misi kami pasangan calon gubernur dan wakil gubernur kami Termesi Karim dan Mas Amin Ali, ingin menyampaikan penghormatan pertama sekali kepada pimpinan DPRD dan seluruh anggota Dewan yang terhormat dan yang terhormat Bapak BRT Gubernur Aceh serta seluruh unsur Forkompinda yang hadir, yang kami muliakan, Wali Nandro dan seluruh para undangan, para hadirin yang berbahagia. Aceh merupakan pewaris Malaka yang gelar itu pernah dicapai di 5 kerajaan Islam terbesar di dunia pada waktu itu, yaitu Turki Utsmani, Andalusia, Ispan, Cordova, dan Aceh yang disebutkan pewaris Malaka oleh karena pada saat itu sampai oleh ketaruhannya para Pahang dan Kedah pada tahun 1205 oleh Sultan Alain Johanshah, dan puncak kemudian pada 1607-1636 Sultan Syarabudha. Perjalanan sejarah kemudian dia mengalami berbagai dinamika perjuangan. Kemudian kita berjuang di zaman penjajahan, dan kemudian kita mengalami sebuah dinamika kehidupan kita berbangsa bernegara, yang kita juga diuji di atas cobaan Allah dan berbagai musibah. Dalam kondisi seperti itu, maka melihat kondisi Aceh hari ini, yaitu sebuah provinsi yang memiliki 18 kabupaten dan 5 kota, 289 kecamatan, 309 mukim, 6.474 kampung dengan luas wilayah 58.000 lebih kilometer persegi sangka, yang jumlah penduduk hari ini yang menambahkan pembangunan menuju kejayaan adalah 5.101.473 km. Kondisi yang kemudian menjadi sebuah tantangan kepada kita, yang pada terakhir kita mengalami sebuah cobaan Allah dari gempa dan tsunami yang lebih kurang 240.000 rakyat Aceh yang meninggal. Setelah itu ada rahmat Allah, kemudian kita mencapai perjanjian, sudah lahir kemudian undang-undang pemerintahan yang terus ingin kita lestarikan dalam masyarakat. Kondisi kemiskinan kita memang masih memprihatinkan, bahwa kita masih 17%, itu merupakan masih tinggi daripada angka kemiskinan nasional yang sekarang sudah 10,23%. 859.000 jiwa lagi dari masyarakat kita yang berada dalam kemiskinan. Pendapatan per kapita per tahun 22 juta, dan memang beberapa aspek dalam investasi kita mengalami pelambatan-pelambatan yang sangat menyedihkan kita sampai hari ini, membutuhkan upaya keras kita menuju masa depan. Oleh karena memang kita masih pada perangkat ke-13 dari IPM, Indeks Pembangunan Manusia kita. Dan juga di dalam penerapan syariat Islam yang membutuhkan sebuah pemahaman yang tinggi di dalam kedekatan budaya kita dan muamalah kita. Pada tata kelola pemerintahan, kita melihat kita masih pada peringkat ke-18 di Indonesia, dan government index kita adalah 5,78. Infrastruktur kita memang yang paling juga menjadikan hari ini
Kita lihat rakyat kita menderita akibat daripada memang perlu optimalnya distribusi tenaga energi listrik kita, yang kemudian menjadi sebuah upaya yang sangat sentral dalam misi-misi ini ke depan. Oleh karena memang interkonektivitas kita yang ada di Sumatera dan Barat, Sumatera Selatan belum membentuk rakyat Aceh sama sekali. Dalam aspek sosial, maka kita mengalami berbagai kondisi degradasi moral dan kita berada pada tingkat nasional daripada darurat narkoba kita, juga masalah lingkungan, kesehatan, dan aspek-aspek lain yang kemudian dari fakta dan data itu terpanggil kepada kami sekarang, saya dan Pak Masimena, untuk ingin mengabdi dalam menjayakan masa Aceh, Provinsi Aceh di depan dengan berbagai upaya-upaya yang penting, dan itu kami rumuskan di dalam visi-misi dalam beberapa aksi pembangunan. Dan dewan yang terhormat, bahwa hari ini setelah dengan berbagai pengamatan itu, lahirlah sebuah cita-cita menuju masa depan yang kami sebutkan dengan visi, yaitu mewujudkan Aceh baru yang mandiri, sejahtera, berbudaya, dan bermartabat, berlandaskan nilai Islam. Makna daripada visi ini adalah ketika kita sebutkan Aceh baru, tidak lain memberikan energi dan sebuah cita-cita dan semangat, komitmen seluruh masyarakat untuk berubah menjadi lebih baik dari kondisi yang ada sekarang. Perintah yang berbasis pada good governance, clean government, bermartabat, bersih dan berwibawa, yang diharapkan oleh rakyat kita, yaitu bagaimana pengelolaan kewenangan dan keuangan nanti menjadi harapan mereka semua. Hadirnya kepemimpinan yang memiliki nilai leadership yang kuat dan tinggi, memiliki keteladanan, cerdas, amanah, hasil rakyat yang mampu menyatukan semua komponen masyarakat dan sumber yang dimiliki Aceh sehingga menjadi energi kebangkitan Aceh kembali untuk masyarakat. Itu kita katakan dalam visi itu ada kemandirian, maka ketergantungan kita pada pihak luar, masyarakat yang melalui pertumbuhan ekonomi produktif sektor pangan, energi, keuangan, dan infrastruktur kebijakan ekonomi mengurangi pengaruh penguasa ekonomi luar dan peningkatan PAD kita yang mandiri. Sejahtera pada akhirnya yang ingin dicapai oleh masyarakat adalah suatu kondisi kemuliaan dan kebahagiaan hidup yang dinikmati oleh seluruh masyarakat melalui proses pembangunan dengan pemenuhan kebutuhan pokok hidup masyarakat melalui pemanfaatan potensi sumber daya alam yang dibarengi dengan sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi serta didukung oleh kestabilan geopolitik. Untuk menjalankan visi ini yang kita sebutkan ada berbudaya bermartabat, upaya mengembalikan, menyembuhkan nilai sosial budaya masyarakat Aceh yang Islamu dalam kehidupan berumah tangga, bermasyarakat dan bernegara dengan mengedepankan nilai-nilai moral dan akhlakul karimah sebagai jati diri masyarakat Aceh yang sudah dikenal dunia. Menjalankan visi ini maka ada 8 visi yang kami ingin gerakkan nanti. Kita akan berupaya dengan semua elemen antara eksekutif dan legislatif untuk menyatukan langkah kita dalam aksi pembangunan ke depan. 8 misi yaitu mengembangkan tata kelola pemerintahan, mewujudkan Aceh sejahtera, meningkatkan pendidikan dan kualitas berkarakter, meningkatkan pelayanan kesehatan dan kualitas hidup, mewujudkan iklim investasi, memelihara dan melestarikan perdamaian secara holistik dan terintegrasi, memperkuat perlindungan lingkungan hidup dan ekosistem, menghidupkan kembali jati diri masyarakat Aceh yang Islami sebagai perwujudan keterlapaan masyarakat. Inilah menjadi visi yang kemudian kami uraikan pada kesempatan yang sangat berbahagia di depan sidang dewan dan juga dari kami mohon maaf yang kami hormati dari KIP dan juga Honorable dan Konsli yang juga merupakan rekor kepada kami calon untuk kami paparkan hari ini. Prioritas pembangunan, aksi pembangunan itu adalah yang pertama sekali dari prioritas itu adalah penataan tata kelola, pembangunan masyarakat, pembangunan ekonomi, pembangunan infrastruktur, pendidikan yang berbasis karakter, pemenuhan jaminan kesehatan, memperkuat pelaksanaan perdamaian, penerapan syariat Islam, pembangunan lingkungan hidup, pembangunan sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Ada 11 prioritas pembangunan dalam 5 tahun yang kami ingin gagaskan dengan memanfaatkan potensi yang sangat besar pada saat ini yang kita hampir
mencapai 15 triliun per tahun dengan ditambah dengan beberapa dana yang untuk. Rencana aksi daripada gagasan ini adalah yang pertama sekali ketika kita mendata pada perbaikan tata kelola pemerintah, maka di sana akan kita lihat harapan kita tidak lain adalah pemerintah ini akan pemerintah yang bersih dan berubah, menerapkan e-government. Tidak ada jalan lain. Banyak contoh yang telah dilakukan oleh provinsi-provinsi yang sukses, kabupaten-kabupaten yang sukses. Kita belajar pada kesuksesan itu dengan menerapkan bagaimana pemerintahan yang bersih dan berwibawa, bagaimana menata kepegawaiannya, perencanaan yang fokus pada kepentingan rakyat, bagaimana pengawasan pengendalian di dalam pelaksanaan nanti ada perpaduan antara legislatif dan eksekutif yang menjadi energi di daerah ini yang akan berlangsung bersama-sama. E-government mulai dari e-musyawarah, e-planning, e-budgeting, e-kesehatan, e-pendidikan, e-transportasi, dan semua itu adalah membuat capacity building untuk aparatur kita dengan menunjukkan sebuah sikap leadership dalam tuntunan menuju masa depan. Pada pemberdayaan masyarakat kita melihat betapa harapan rakyat hari ini. Pemerintah Aceh berada di kampung-kampung. Pemerintah Aceh adalah memikirkan bagaimana kemudian apa rencana aksi permodalan mengembangkan fungsi Baitul revolving fund sehingga memperkuat kegiatan ekonomi kerakyatan kita. Itu menjadi esensi daripada pemberdayaan masyarakat, budaya dan budaya kampung. Yang ketiga, kita melihat pembangunan ekonomi yang berbasis agroindustri. Karena ekonomi yang berbasis agroindustri ini, kemaritiman jasa, kami akan membagi wilayah pembangunan ini kepada 3 zona pembangunan. Yang kami sebutkan ini adalah zona dan zona tengah dan zona pantai. Karena di sana ada mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Yang dibutuhkan di sana adalah bagaimana kita menginvestasi pada zona-zona itu sesuai dengan potensi. Betapa kita melihat makin kita terbangun tergerak dengan potensi pada zona-zona itu yang sangat dahsyat sekali di Aceh, yang membawa harapan baru bagi masyarakat kita menuju masa depan. Pembangunan ekonomi yang berbasis agro ini adalah sebuah harapan yang konkret bagi rakyat kita, yang di sana ada lapangan kerja yang terbuka, di sana ada peluang kehidupan baru bagi rakyat kita, ada sebuah cita-cita yang bisa diwujudkan dari kegiatan sektor ekonomi yang sangat konkret dari mereka. Kemudian keempat, pembangunan infrastruktur dasar, infrastruktur ekonomi. Pada infrastruktur dasar infrastruktur ekonomi, kita ingin memastikan ketersediaan air bersih kepada rakyat. Yang paling berat diderita hari ini supaya disesuaikan selanjutnya, yaitu masalah listrik kita. Yang pembangunan infrastruktur dasar dan infrastruktur ekonomi yang keempat, yaitu listrik kita. Lanjut lagi. Saya kira di sini kita ingin lihat ada problematik yang paling besar, bahwa listrik kita sekarang ini memang rakyat selalu merasa mengeluh pada apa yang terjadi sebetulnya. Yang terjadi tidak lain, beban puncak kita itu 480 MW. Kapasitas terpasang dari data yang kita miliki itu 520 MW. Artinya ada surplus sebetulnya 40, tetapi persoalannya adalah distribusi pada interkonektivitas kita yang ada di Sumatera. Itu tidak menguntungkan kita. Itu akan membutuhkan pembenahan dalam waktu yang paling cepat, merupakan aksi awal yang akan kami lakukan insya Allah, supaya kemudian persoalan pemadaman dan shortage-nya listrik itu bisa diatasi dengan cepat. Kemudian pembangunan rumah-rumah duafa dan memfasilitasi masyarakat ekonomi lemah untuk mendapatkan akses pembinaan rumah murah dan layak huni, ini akan diupayakan dengan secepat-cepat mungkin. Oleh karena tidak ada keluarga sakinah mawaddah warahmah kalau kemudian mereka tidak mendapatkan tempat tinggal yang layak dalam hidup. Bagaimana membangun irigasi waduk embung, menjamin ketersediaan air, membangun infrastruktur tempat pendaratan ikan, mendorong percepatan pembangunan jalan highway, meningkatkan infrastruktur dan beberapa program prioritas ekonomi lainnya yang akan kami gagaskan secara konkret. Dan di dalam pendidikan berbasis karakter, ini merupakan sebuah konsep yang membuat kemudian IPM daerah akan meningkat dengan bagus. Di sini baru muncul sebuah kekuatan daerah. Kita melihat bagaimana karena basis daripada SDM kita pada pendidikan, mengembangkan pendidikan umum yang bermutu berkarakter dan berdaya saing tinggi,
bukan hanya pendidikan yang umum, tetapi juga pada daerah dan pesantren kita harus memberikan perhatian yang sangat penuh bagaimana kita memberikan sebuah insentif manajemen dan pembenahan kurikulum yang ada di daerah-daerah dan di sekolah swasta, semuanya menjadi perhatian kita yang amat utama. Mengembangkan pendidikan sekolah kejuruan SMK berbasis profesional, pelatihan kerja untuk melahirkan tenaga kerja yang terampil dan siap pakai, dan inilah yang nanti merupakan harapan baru kepada mereka yang nanti akan mendapatkan lapangan kerja yang layak. Meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana pendidikan sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, mengembangkan sistem pendidikan, mewajibkan bagi para calon pasangan suami istri juga yang juga merupakan bahagian daripada edukasi yang kita berikan, yang belum menikah melahirkan keluarga yang saya kira beberapa nama ada parenting, mengembangkan kurikulum satuan pendidikan Dayak baik daerah rendah maupun daerah tinggi akan memiliki potensi dan daya saing memasuki dunia kerja. Dan juga dilanjutkan dengan mengembangkan infrastruktur dan manajemen pengolahan daerah secara modern, pemberian beasiswa, pemberian beasiswa untuk anak yatim, fakir miskin, memperbaiki indikator keberhasilan pendidikan, menerapkan gagasan pendidikan berkarakter melalui berbagai strategi untuk melahirkan peserta didik yang berkarakter positif, mengoptimalkan fungsi lembaga pengawas pendidikan, memfungsikan kembali balai latihan kerja, dan membangun sekolah setiap kabupaten kota yang merupakan proyek pendidikan yang holistik terintegrasi. Kalau ada TK yang dia menerapkan sistem membaca Al-Quran, tapi bagaimana SD-nya, bagaimana SMA-nya? Inilah pendidikan-pendidikan yang harus merupakan sebuah terintegrasi menuju masa depan, sehingga anak-anak kita ada ending di dalam pendidikannya yang menuju kepada kualitas sumber daya manusia. Kemudian kita melihat pemenuhan jaminan kesehatan dan kualitas. Ada 3 rencana aksi di sini yang kami sangat sentral dalam kualitas kesehatan ini. Mengentaskan gizi buruk, stunting, anak-anak yang cebol, yang dalam baik jangka pendek maupun jangka panjang, menengah dan jangka panjang. Melakukan langkah-langkah komprehensif untuk menurunkan angka kematian ibu yang terus-menerus. Tadi pagi juga kami saksikan di berita-berita yang sangat menyakitkan kita bahwa angka kematian ibu yang masih tinggi dan bayi juga begitu, dan balita secara nyata berdampak pada meningkatnya umur harapan hidup masyarakat. Mengedepankan pencegahan penyakit menular dan tidak menular, meningkatkan mutu sumber daya manusia, meningkatkan pelayanan merata terhadap jaminan kesehatan JKRA menjadi jaminan kesehatan rakyat plus yang kami sebutkan adalah dengan cara memberikan asupan gizi tambahan berupa susu ibu hamil untuk anak ini dan integrasi kartu Aceh Sejahtera dan membangun rumah-rumah rujukan, dan yang paling penting di sini di dalam JKRA plus inilah bagaimana membenah lingkungan-lingkungan sehingga mereka hidup di dalam lingkungan yang bersih. Berarti kita tidak mau masyarakat Aceh akan terus menjadi masyarakat yang sakit-sakitan, walaupun kita persiapkan semua fasilitas rumah sakit, tetapi yang kita mau adalah ada kualitas hidup rakyat kita yang memang betul-betul berdaya, dan sehingga dia melahirkan sebuah masyarakat yang memang masyarakat yang berkualitas. Maka kita benarkan kampungnya, kita benarkan rumahnya, kita benarkan keluarga, baru kemudian kesehatan masyarakat itu bisa dicapai. Pak Tarmizi, waktunya sudah selesai. Dan terakhir, beberapa penerapan di dalam syariat Islam dan juga lingkungan hidup dan perempuan menjadi sebuah harapan masa depan kita. Demikian, bila itu walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.